Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu keadaan sosial, ekonomi, politik, dan agama pada masa kejayaan Kerajaan Maurya. Oke, yang pertama, sosial. Kondisi sosial pada masa kejayaan Kerajaan Maurya dicirikan oleh sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi 4 kelompok utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem kasta adalah hierarki sosial yang kaku yang menentukan pekerjaan, status sosial, dan bahkan hubungan pribadi seseorang. Ekonomi. Kerajaan Maurya adalah masyarakat agraris, dan bertani adalah pekerjaan utama. Kerajaan Maurya sendiri memiliki sistem irigasi yang berkembang dengan baik, yang memungkinkan petani bercocok tanam sepanjang tahun. Kerajaan Maurya juga mempunyai sistem perdagangan yang berkembang dengan baik. Selain pertanian dan perdagangan, pekerjaan utama masyarakat pada masa itu adalah pertambangan, tenun, dan pemintalan. Pekerjaan itu menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat pada masa itu. Politik. Kerajaan Maurya adalah negara yang sangat tersentralisasi dengan birokrasi yang kuat. Kaisar adalah kepala negara, dan dia didukung oleh Dewan Menteri. Kerajaan ini dibagi menjadi 4 provinsi, yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh raja. Gubernur bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, memungut pajak, dan memastikan bahwa perintah raja dilaksanakan. Agama. Pada masa kejayaan Kerajaan Maurya, terdapat beberapa agama yang dihormati, yaitu Hinduisme, Jainisme, dan Buddha. Raja-raja seperti Chandragupta dan Samprathi menganut agama Jain, sementara Raja Ashoka menganut agama Buddha. Pada saat masa kejayaan Kerajaan Maurya, masyarakat lebih dominan menganut agama Buddha. Meskipun begitu, Kerajaan Maurya adalah kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan yang toleran terhadap agama lain. Lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu runtuhnya Kerajaan Maurya. Kerajaan Maurya mengalami keruntuhan pada 185 sebelum Masehi, dan ada beberapa faktor runtuhnya Kerajaan Maurya. Yang pertama adalah suksesi raja-raja yang lemah. Setelah kematian Raja Ashoka, Kerajaan Maurya diperintah oleh raja-raja yang lemah, yang tidak mampu mempertahankan otoritas pusat yang kuat. Hal ini menyebabkan hilangnya kekuasaan dan kendali atas wilayah kerajaan tersebut. Luasnya kerajaan. Kerajaan Maurya terlalu luas cakupannya, meliputi hampir seluruh anak benua India, kecuali Kerala, Tamil Nadu, dan Sri Lanka modern. Luasnya wilayah ini sendiri merupakan sumber kelemahan dan bukan kekuatan, karena kurangnya komunikasi. Jaraknya begitu jauh, sehingga kerajaan ini tidak dapat menjadi unit politik yang terintegrasi erat untuk waktu yang lebih lama. Invasi asing. Kerajaan Maurya menghadapi invasi asing yang semakin melemahkannya. Invasi Yunani di bawah Alexander Agung dan Bactria serta Skyth dari Asia Tengah adalah beberapa invasi asing yang dihadapi Kerajaan Maurya. Kebijakan agama Ashoka. Kebijakan agama Ashoka membuat marah para Brahmana di kerajaannya. Sejak Ashoka melarang pengorbanan hewan, hal ini menghentikan pendapatan para Brahmana yang menerima hadiah dalam bentuk berbagai macam pengorbanan yang dilakukan kepada mereka. Masalah ekonomi. Selama zaman Maurya, pengeluaran besar-besaran dikeluarkan untuk tentara dan birokrasi yang menyebabkan masalah keuangan. Jenderal Pushyamitra Sungha yang melancarkan kudeta terhadap dinasti Maurya pada tahun 185 sebelum Masehi adalah faktornya juga. Hasilnya ia naik takhta dan mendirikan dinasti Sungha. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan saya tentang Kerajaan Maurya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.